Sekarang kita buat tampilan kursusnya atau menampilkan kursus yang tersedia. Jadi kita sematkan di sini di halaman depan. Karena kan kalau kita mau lihat kursus harus ke semua kursus ya teman-teman. Tapi bisa kita menampilkan sebagian kursus atau semua kursus di halaman depan. Oke. Caranya bagaimana? Sekarang kita buat sectionnya dulu. Nah, kalau kalian nggak mau repot-repot ngebuat sectionnya, kalau sectionnya mirip-mirip seperti sebelumnya, tinggal di duplikat aja. Misalkan ini ya yang keunggulan kami, kita ke section master yang membungkus ini semua, diklik aja edit section. Nah, klik kanan, duplikat. Atau kalau kalian mau copy juga bisa, tapi duplikat aja. Nah, seperti itu. Sekarang ini tinggal kita edit, namanya menjadi kursus terbaru. Nanti kita akan tampilkan kursus-kursus terbaru kita di sini. Oke teman-teman. Nah, sekarang ini kita hapus saja. Kita silang ya. Yang ini, inner section ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana caranya? Nah, caranya kalian siapkan dulu. Kita ke ini teman-teman, ke pojok kanan, pojok kiri, paling atas, klik lagi. Lalu cari namanya adalah shortcode. Nah, ini ya, shortcode atau kode pendek. Kita tekan, kita taruh di sini. Di bawahnya ya. Oke, seperti itu. Nanti di sini kita akan masukkan kodenya teman-teman. Kode ini dapat dari mana? Kode ini dapat dari tutorial LMS-nya karena kan kita mau menyematkan kursusnya ya. Nah, itu kita bisa langsung ke buka tab baru dulu teman-teman. Lalu masukkan tutor LMS short code seperti ini, lalu tekan enter. Nah, lalu kalian bisa pilih yang paling atas yang documentation-nya. Oke, di sini ada shortcode-nya untuk student, tapi di sini kita langsung scroll ke bawah aja di bagian courses. Nah, di sini bisa lihat ya, kamu bisa mengembed single course atau kursus single atau multiple course. Base-nya by ID course dan kategori. Oke, jadi kita bisa menampilkan spesifik kategori atau spesifik kursus, itu bisa. Atau ingin menampilkan semua kursus itu juga bisa teman-teman. Caranya nih di sini ya, kita bisa lihat. Ini dia shortcode-nya. Dengan catatan kita bisa lebih detail di sini. ID itu maksudnya apa? ID adalah tuh, you can use the course ID here. Nah, jadi kita bisa memasukkan spesifik kursusnya. Jadi setiap kursus itu memiliki ID masing-masing. Oke. Nah, cara mendapatkan ID ini gimana? Caranya kita bisa ke kursus kita. Di sini ada hasil pencarian atau di semua kursus. Kita klik semua kursus, muncul. Nah, ini setiap kursus ini memiliki ID yang berbeda-beda teman-teman. Misalkan ini ya, yang belajar membuat project website, kita klik. Lalu setelah masuk ke detailnya, kita pilih yang edit course. Lihat teman-teman di bagian atas di URL-nya. Nah, di sini ada post sama dengan 58. Nah, 58 ini adalah ID-nya. ID dari kursusnya. Oke. Nah, ini kita bisa copy dulu. Kita catat. Misalkan saya akan masukkan di notepad. Kursus project website. Nah, 25. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa back lagi. Kita back lagi dan kita ambil yang belajar HTML dasar untuk pemula. Kita klik lalu edit course. Lihat ID-nya 32. Kita copy, lalu kita paste di sini yaitu HTML. Kursus HTML. Oke, teman-teman. Lalu kita back lagi. Jangan di back. Jadi kalau kita baca di dokumentasinya, kita bisa memasukkan ID dan kategori ya. Oke, based on course ID dan kategori. Nah, bagaimana cara dapatkan ID kategorinya? Kita bisa ke course tadi. Lalu di sini ada bagian kategori. Kita klik aja kategori. Nah, di sini kita pilih misalkan kategori apa yang mau kalian inginkan untuk ditampilkan di halaman depan atau diambil ID-nya. Misalkan pengembangan web, kita pilih lalu kita klik sunting. Dia teman-teman di bagian atas ada tag ID.
Nih, tag ID 25. Nah, ini dia ID dari kategorinya. Kita copy, kita masukkan kategori pengembang web adalah 25. Oke. Ini sama seperti project website ya. Coba kita ke kategori lagi teman-teman. Lalu pilih ke bisnis, kita sunting, klik. Nah, ini bisnis ini kategorinya adalah 16 ya. Kita copy. Kita masukkan di sini kategori bisnis. Tadi ya 16 ya. Oke. Kita kembali lagi kategori. Kita bisa lihat di sini bisnis tidak memiliki tidak memiliki kursus teman-teman ya, hanya internet. Coba kita ke internet lagi, ke kategori internet, dia ID-nya 19 teman-teman. Kita copy kategori internet 19 ini, biar kita coba aja teman-teman, ini kita kumpulkan untuk mempermudah kita nanti. Oke, seperti ini kita sudah dapat semua. Kita bisa kembali ke kursusnya, kita back aja, atau langsung kita ke Learn with Arden, kunjungi situs, dan kita ke semua kursus. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita copy teman-teman semuanya, walaupun nanti akan ada yang kita hapus. Ini kita copy ya semua. Caranya tinggal di klik, lalu drag sampai akhir, klik kanan, copy, lalu kita ke Elementornya, lalu di sini kita paste. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita ubah teman-teman. Jangan bingung ya. Ini kita ubah di course ID-nya. Nah, misalkan teman-teman ingin memasukkan spesifik kursusnya, misalkan kalian mau memasukkan kursus-kursus yang spesifik atau kursus pilihan kalian. Ini tinggal masukkan ID-nya di sini. Dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan kalian ingin memasukkan 2 kursus tadi. Saya sudah dapat ID kursusnya ya untuk project website 25. Di sini saya klik 2 kali. Nah, pastikan jangan sampai tanda petik ini hilang atau kehapus. Kalau kehapus tinggal tambahkan aja. Pokoknya angkanya ini harus terhimpit di kedua tanda petik ini. Dihapus, lalu dipaste 25. Oke. Project website 25. Nah, coba di sini yang exclude ID ini kita hapus dulu teman-teman. Lalu kategorinya kita hapus juga. Oke. Ini kok nggak muncul tontonnya. Coba kita yang kursus HTML 32. Ini muncul. Coba kayaknya tadi saya salah. Coba saya ke pencarian lagi yang terus ke pengembang webnya, project website. Ke edit course. Oke, sorry teman-teman. Ini ternyata 58. Kayaknya tadi berubah dia setelah ke kategori 58 ya. ID-nya lihat sini. 58. Nah, ini berarti yang tadi itu yang 25 itu adalah kategori ID-nya. Kita bisa back lagi. Lalu kita ke Elementornya, dan di sini kita ubah tadi 32, kita ubah yang untuk project website misalkan 58. Muncul ya. Lalu misalkan kalian mau tambahkan lagi, tinggal pakai koma, lalu tambahkan angkanya berapa? ID-nya 32. 32. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memasukkan pilihan kursusnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian ingin memunculkan kategori spesifik, misalkan kursus yang berkategori ini saja yang muncul di sini. Nah, caranya gimana? Caranya misalkan ini ya, yang web ya, yang pengembang web 25. Berarti yang pengembang web hanya kursus ini aja saja, kursus yang project website. Kalau yang HTML kan dia ada di kategori internet ya, berarti nanti akan nggak muncul. Jadi di ID ini kita hapus, ID-nya kita hapus. Ini kita spasi lagi, jangan sampai diempet. Lalu di sini kita masukkan kategori, jangan sampai salah. Lalu sama dengan tanda petik kutip 2,
lalu kutip 2 lagi, lalu kita masukkan di tengah-tengah, kita paste ID-nya. Nah, lihat teman-teman, muncul nanti karena kursusnya hanya satu aja di setiap kategori, jadi muncul hanya satu teman-teman ya. Lalu mau munculkan kategori dari internet, ya kita tinggal masukkan aja kategori 19. Berarti nanti kursus HTML akan muncul di sini. Kita paste. Oke, seperti itu teman-teman, keren banget. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menunjukkan bagaimana cara memunculkan semua kursus yang terbaru saja. Oke, ini tinggal dihapus aja kategorinya. Sudah, dia akan muncul semua. Jadi kategori dan ID-nya dihapus, dia akan memunculkan semua. Oke teman-teman, seperti itu. Lalu untuk jumlahnya, misalkan kalian hanya ingin menampilkan 2 kursus saja, nggak mau 3, ini kan 3 ya, jadi di sini 1 kosong. Bagaimana caranya? Nah, di sini teman-teman di kolom per row ini dihapus menjadi 2. Menjadi 2 teman-teman, seperti ini. Oke, lihat ya, menjadi 2 seperti ini. Keren banget. Lalu misalkan kalian mau menambahkan menjadi 5, ya bisa, tinggal masukkan aja 5 di sini. Tapi kurang bagus sih kalau 5 terlalu dempet teman-teman, mungkin maksimal 4. Seperti ini, nanti akan muncul 4. Kayak gitu, teman-teman. Lalu di sini ada count-nya. Nah, count ini mungkin teman-teman samakan aja dengan kolom per row-nya. Oh, kalau count ini lebih ke jumlah teman-teman. Misalkan per row-nya itu kan ada, misalkan kalian mau masukkan per barisnya itu 4, sedangkan kursus yang akan muncul ada 7. Nah, ini kalian bisa masukkan misalkan 8 atau 7 gitu. Atau lebih baik disamakan saja. Jadi lebih ke jumlahnya ya, jumlah yang ditampilkan. Kalau jumlah yang ditampilkan hanya 4, ya masukkan 4 aja. Kayak gitu, teman-teman. Oke, di sini ada course filter. Nah, course filter kalau kita masukkan on, ini kan off ya tadi defaultnya. Nah, dia akan memunculkan filternya, tapi di sini akan hilang kursus kalian. Kita kembalikan aja ke off. Oke, teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini saya akan masukkan 2 aja karena kan di sini saya hanya punya 2. Per row-nya 2. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan klik update dulu. Nah, sudah. Selanjutnya saya akan tambahkan tombol teman-teman di bawah kursusnya yang mengarah ke semua kursus. Jadi nanti jika dia kurang puas sama kursus terbarunya, dia bisa klik semua kursusnya yang mengarah ke halaman semua kursus. Kayak gitu ya. Jadi halaman homepage ini hanya halaman pancingan saja. Oke, jadi saya akan tambahkan, diklik pojok kiri atas, klik lagi lalu tambahkan namanya button. Kita drag, kita taruh di bawah. Seperti ini. Lalu kita masukkan di linknya teman-teman. Kita masukkan / semua strip kursus. Oke. Strip semua kursus. Kayak gitu ya. Oke teman-teman, ini akan mengarah ke semua kursus, halaman ke semua kursus. Pastikan nama halamannya seperti ini yang kalian buat. Lalu alignment-nya saya akan ketengahkan seperti ini. Lalu teksnya saya masukkan semua kursus. Kayak gitu. Dan size-nya saya akan pilih medium. Oke teman-teman. Seperti itu. Saya rasa cukup. Mungkin tombolnya warnanya saya akan samakan menjadi biru. Ke style. Lalu di sini ada background color. Kita klik dan kita pilih warnanya. Berarti ini ya, yang tombol custom. Pilih yang primary learn with Aden, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya tinggal diklik update. Nah, seperti itu. Oke. Coba kita klik preview teman-teman. Dari kemarin sepertinya kita hanya membuat saja, belum di preview. Kita klik preview change di samping tombol update yang gambar mata. Klik. Dia akan diarahkan ke halaman previewnya ya. Ini bukan halaman yang sudah jadinya ya, ini hanya halaman preview saja. Nanti kita selesaikan dulu. Jika sudah selesai baru kita setting supaya dia muncul di halaman home. Karena kan kalau kita ke halaman home, kita klik coba teman-teman. Nah, dia masih default seperti ini karena ini masih default dari WordPress yang belum kita ubah.
Nanti kita akan ubah halaman depannya itu adalah halaman yang sudah kita buat. Kita back lagi seperti ini. Keren banget teman-teman. Keunggulan kami kursus terbaru. Kalau kita klik semua kursus, dia akan mengarah ke semua kursus. Nah, seperti itu. Lihat ya, ini halaman semua kursus, halaman tentang kami, dashboard kayak gitu. Oke, teman-teman, di sini kita bisa tambahkan jarak karena ini terlalu mepet. Kita ke Elementor lagi, kita bisa tambahkan tadi, kita ke pojok kiri atas lagi, lalu pilih spacer. Kita taruh di bawah semua kursus. Seperti ini, lalu kita klik update. Oke teman-teman, seperti itu cara memasukkan kursus kita di halaman homepage.